Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Mang Cek Bicek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali di hari Seninnya dengan informasi-informasi teranyar, yang pastinya dengan narasumber-narasumber yang bakalan menginspiratif ataupun memberikan hal baru untuk Mang Cek Bicek. Yang pastinya hari ini bareng aku Mang Cek Nopal. Dan aku Cek Susan di hari Senin, pasnya dengan di akhir bulan di 31 Juli 2023. Apa kegiatannya pagi ini? Mudah-mudahan pemirsa mungkin yang di akhir bulan ini ada target ya, mudah-mudahan target tercapai. Amin. Dan juga kegiatannya ini lancar dengan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Baik. Pagi ini mungkin olahraga. Nah ini. Nah itu olahraga itu penting. Jadi salah satu hal yang positif harus dilakukan untuk menaikkan imun kita juga dan mood yang baik. Nah ini salah satunya juga informasi yang bakal kita kasih dengan tema apa kira-kira Nopal hari ini? Tentang bersepeda tanpa batas, mewujudkan impian melalui Balance Bike Palembang. Wah, nah ini apa itu? Ada sudah narasumbernya yang bakal kasih tahu Balance Bike Palembang ini apa sih? Nah ini sudah ada narasumber kita. Yang pertama ada Kak Asnawi, biasanya Kak Awi ya dipanggilnya. Kak Awi ini selaku pengurus Balance Bike Palembang, dan juga ada Kak Ismail atau biasa disapa dengan Kak Mail juga nih, salah satu pengurus juga di Balance Bike Palembang. Apa kabar kakak-kakak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya walaupun ujung bulan. Iya. Biasanya aktivitasnya lebih padat lah biasanya akhir bulan ini. Iya. Kalau kita jengok Susan, di depannya ada sepeda, memang Kak Asnawi tadi bawanya. Iya. Oh iya, ini yang dinamakan balance bike ya. Jadi cak ini peruntukannya. Oh, tidak kate gayung ya caknya Kak Tidak kate. Iya. Caknya Kak dari rumah ke sini tadi pakai sepeda ya? Pakai sepeda. Nah, tapi ini penasaran Kak tentang makna dari balance bike ini. Ini boleh diceritakan dulu filosofi balance bike ini Kak Asnawi? Oke, terima kasih. Balance bike ini ya kalau secara bahasa kita lihat sepeda keseimbangan. Cek Novel, Cek Susan. Jadi ada beberapa sebutan untuk balance bike ini. Ada yang disebut balance bike, sepeda keseimbangan. Ada yang disebut push bike yang didorong pakai kaki. Ada yang lebih spesifik lagi nyebutnya kick bike. Kick bike ya, di beberapa tempat pakai kaki. Iya, pakai kaki. Itu jadi sepedanya tanpa pedal karena untuk menggunakan kaki sebagai dorongan ini dia tadi. Biasanya menggunakan ban ukuran 12 in dan yang pasti tanpa pedal tadi. Tanpa rem juga karena remnya kaki juga. Kaki kalau tenaga kaki iya. Remnya rem kaki. Ini diperuntukkan untuk anak-anak atau cak mana? Untuk anak-anak. Diperuntukkan untuk anak-anak. Balance bike ini memang diperuntukkan untuk anak-anak. Untuk anak-anak usia dari 1,5 tahun sampai 6 tahun lah. Walaupun kemarin di kompetisi terakhir kemarin ada sang kelas sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun. Tapi biasanya 8 tahun sudah agak modifikasi sedikit ya. Ininya dikasih motor. Panjangin, dikasih extension lagi biar jadi bisa dipakai untuk anak yang 8 tahun. Agak besar Kak Awi, ini kan agak unik juga ya. Ini dengan biasa sepeda tuh digayung. Nah, ini pakai sepeda. Ini memang diperuntukkan untuk anak-anak. Apa sih Kak ngapo bisa keluar dengan hal-hal kayak ini terus sampai ada komunitasnya nih bisa diceritakan yang menginisiasinya apa Kak Awi? Ya, jadi awalnya itu aku punya anak kan, punya anak, aku kenalkan dengan bersepeda karena kemampuan dasar dari bersepeda adalah keseimbangan kan. Jadi ini sangat cocok karena sepeda ini adalah melatih keseimbangan anak. Jadi waktu itu aku punya anak yang ketiga, aku kenalkan dengan balance bike. Nah, daripada dia main dewean, aku ajaklah kawan-kawan bentuk komunitas balance bike. Supaya karena kalau ada rewang main kan lebih semangat. Itu di tahun berapa Kak? Itu 2017 atau 2018 lah. Dibentuknya ya? Iya, kita mulai rintis, nyari anggota gitu kan. Jadi mainnya itu per orang, main-main per orang. Aku juga punya anak, jadi sama kayak Om Awi, kenali juga sepeda balance bike. Jadi 2017 itu masih perorangan main, masih bisa dihitung jari. Terus 2018 mulai rame kan, ada yang istilahnya pindah kota, tugas ayah bundanya pindah ke kota, terus ikut gabung. Nah di 2018 akhir itu kita komit untuk buat namanya komunitas Balance Bike Palembang. Jadi di akhir 2018 kita buat komunitas
di awal 2019 tepatnya di OP Mall itu event perdana kita bikin balance bike Palembang seri pertama. Dan itu pertama di Sumatera Om. Pertama di luar pertama Jawa. Di luar Jawa. Itu di Pulau Sumatera kita yang pertama. Berarti sebelum dibentuk komunitas ini, memang di Palembang belum ada Kak? Kalau Balance bike ini belum ada, dewek? belum Oh, ada. belum ada. Iya. Jadi dapat ke sepeda ini kemarin cak mana kira-kira? Beli online. Oh, memang oke. ada, ya. Memang ada, tapi di pulau luar pulau Jawa. Sumatera ya. Tapi kalau sepeda ini beli sama Om Awi. Oh, iya. Ini jualan juga rupanya kali ya. Mempermudah. Iya. Karena waktu baru kami main di Palembang, banyak yang nanya, itu sepeda pedalnya di mana ke? Gitu. Sepeda apa kok kate gayungan gitu kan? Nah, jadi untuk mempermudah uang nyari, kita juga menyediakan. Oke, kalau kita lihat cuplikannya, ini Kak ada. Itu di mana Kak kemarin? Ini di OP Mall, kalau tidak salah ini series ke 3. Ini apa, kompetisi? 2022. Kompetisi ya? Iya. Oke, ini menarik. Kita sangka kalau misalkan didorong pakai sepeda, pakai kaki lambat ya. Lambat, gitu. ternyata cepet Iya, ya. ada rem-remnya juga nih Kak. Ada kaki rem. Pakai Jadi kaki. remnya Ya? pakai kaki. Nah, mungkin dari segi manfaat Kak, sambil kita ngelihat cuplikan ini, segi manfaat adanya balance bike ini, terutama untuk anak-anak ini Kak. Mungkin dari dikaji kawan-kawan sebagai pengurus, ini apa baik Kak manfaat yang bisa didapat anak-anak? Banyak sih manfaatnya. Jadi selain melatih motorik anak, juga melatih untuk fisiknya. Jadi dengan main balance bike itu secara fisik olahraga dapat galau. Jadi tangan, kaki main galau kan, kepala juga. Jadi kita setiap latihan juga diupayakan untuk selalu safety. Jadi anak itu harus pakai helm, pakai baju, celana panjang sama sepatu. Tidak boleh pakai sendal, tidak boleh pakai kaos kaki, harus safety. Jadi kalau ada insiden atau nyampak tidak terlalu lecet. Itu. Kalau untuk segi usia Kak, anak-anak yang bisa bermain balance bike ini dari usia minimal sampai maksimal berapa kita? Kalau sebagai pengurus nih. Kayak kata Om Awi tadi, itu mulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Tapi ada juga di usia 7, 8 sampai 9 tahun itu masih ada, tapi sepedanya sudah dimodif, sudah dimodif, agak dipanjang karena kan badannya sudah tinggi. Berarti dalam artian mereka yang bisa pakai cak ini sudah seimbang, pasti otomatis bisa pakai sepeda yang gayung ya? Iya, otomatis bisa. Jadi dia tidak perlu lagi sepeda bantu yang biasa kalau kita pakai roda 4 dan kiri kanan itu, dia sudah otomatis langsung bisa. Untuk kisaran harga sepeda Kak, ya caknya nak beli cak suasana. Karena Nopal ada juga paling umur anak-anak usia 3 tahun. Kalau untuk sekedar pengenalan ke anak-anak sih mungkin di angka 1 jutaan. 1 jutaan yang ini Kak ya. Tapi kalau udah sifatnya kompetisi ya mengikuti kebutuhan. Kalau standarnya sama itu Kak ya? Sama itu 1 jutaan. Kalau mbak 2 pacak kurang nggak Kak? Tidak boleh nih dulu lah. Oh iya. Pemirsa di rumah ini yang sayang sama anaknya ya bisa. Jadi yang susah kira-kira ngajarinnya nak pakai sepeda, nak pakai alat bantunya nih. Nah, ini bisa pakai sepeda balance. Jadi tambahan ini. dikit. Iya. Cek novel kata Om Mail tadi manfaatnya selain secara jasmani, yang bagus juga bagi tumbuh kembang anak adalah secara psikologis. Dia kemandirian, karena dia nyampak tidak perlu bantuan orang lain, dia cukup pendek kan iya, karena dia sepedanya ringan, nyampak dia bisa bangun dewek. Itu kan dia melatih juga konsentrasi dia, itu kan kecakapan, dia kapan harus ngerem, kapan harus ngegas, dia agak bisa menyesuaikan dewek. Pakai kaki dewek tadi Iya, benar. Nah, ini Kak, mungkin kalau kita lihat sepeda ini kan tidak katik tuasnya, ada katik ini ya. Nah, mungkin dari segi ngapa sih kawan-kawan lebih milih sepeda yang bisa diomong ini praktis sebenarnya ya. Tapi ada cak kita nih kalau ngelihat banyak di peredaran sepeda bergayung cak dengan untuk anak-anak. Ngapa sih lebih milih cak ini Kak dari sepeda yang cak itu? Mungkin Mail dulu nih. RM2 ya? Bukan. Kalau ngapo tertarik dengan balance bike ya pertama tadi itu kita ngelatih fisik anak. Terus kan sepeda dewasa itu kan sudah biasa.
yang sudah ada pedal itu secara standar memang sudah baku lah. Tapi kalau untuk balance bike ini kan memang jarang. Kadang-kadang kami juga latihan itu, kadang-kadang juga promosi lah ke mall-mall kan. Wong tua tuh selalu ngomong, ini sepeda kok ndak kate pedal, sepeda apa cak tenang. Jadi aneh bagi mereka, tapi bagi kami ini bukan aneh. Sebenarnya ini sudah booming di Jawa, tapi belum booming di Sumatera. Belum booming. Jadi istilahnya tuh unik bae. Justru yang unik-unik inilah yang kita pengen coba. Pengen coba, terus akhirnya habis coba tuh ketagihan. Habis ketagihan tuh modifikasi. Nah, laju keterusan. Terus juga ini kan kalau inilah sudah viral juga kan, perputaran ekonomi bisa bertambah dari hal ini juga. Ada biaya khusus tak kalau untuk masuk komunitasnya belajarnya? Yang ngajari Kak Awi sama Kak Mail juga? Iya, belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Kami juga masih belajar. Ini kalau base camp dewek kakak-kakak di kira-kira di mana? Kalau untuk sekarang kita base camp latihannya tuh di Citraland Palembang. Itu setiap Sabtu sama Minggu. Jam setengah 4. Jam 4 sore. Jadi kadang-kadang sikon sih kalau misalnya cuaca agak kurang bersahabat kita pindah ke pagi gitu. Tapi lebih untuk waktunya kita main di sore karena tidak terlalu ganggu. Karena Sabtu itu masih ada sekolah, anak-anak kan hari Minggu biasanya bapaknya masih kondangan kan, jadi kita main di sore. Ada berapa anggota Kak? Kalau anggota aktif, anak-anaknya dewek yang gabung? Iya, anggota aktif sih sekitar 50-an. 50 yang aktif. Tapi kalau di member grup itu 240-an. Itu yang aktif 50, termasuk banyak itu. Iya, termasuk banyak. Itu yang di Palembang Bay, belum digabung dengan kalau ada kawan-kawan yang di Sumsel. Dari Lahad, dari Linggau, Marainim, Pak Lawang. Gitu. Mungkin dari segi syarat Kak, untuk misalkan Cak anak Susan, anakku kan pengen dimasuk di sini untuk kemandirian dia juga kan. Nah, kira-kira syarat untuk bergabung nih Cak mana Kak? Kalau syarat khusus kita tidak ada. Yang penting ada sepeda, anaknya mau, terus disupport oleh wong tuanya. Kalau nak gabung tinggal klik di Balance Bike Palembang, di situ ada linknya, tinggal klik masuk di grup WA, di situ kita ada informasinya. Ada IG-nya Kak? Ada di situ Susan. Jadi anaknya sudah bisa jalan dulu. Yang pasti bisa jalan. Dia masih merangkak, mungkin dia pakai dorongan biasanya. Bener. Dan sih kok lagi Susan harus punya sepeda. Untuk punya sepeda kita ada sewa. Iya, peminjaman. Jadi untuk yang misalnya takutnya dia beli, kan kadang orang tua nih takut beli, anaknya udah kalah. Nah, kita ada testernya dulu lah. Dimakan jadi dikunyah gitu. Bukan, ini sepeda. Kak, kalau kekurangannya dewek Kak dari ini dari sepeda ini dewek, kan anak-anak kan pasti ya bahaya lah ya, pasti ada ketakutan juga untuk wong tua. Ada kekurangannya enggak Kak kira-kira? Mungkin kendala yang dihadapi mungkin. Yang baru-baru nak nyobo itu Kak. Usia dini tadi Kak. Kadang-kadang sih kalau aku melihat dewek itu kendala utama adalah dari kekhawatiran orang tua dewek. Ketakutan takut dulu anaknya nyampak gitu kan, takut anaknya tidak bisa itu jadi kadang-kadang tidak perlu dipegangi lama-lama, orang tua megangi terus. Padahal sebenarnya cukup dia tidak bisa naik, dia dorongnya tidak apa-apa itu. Misalnya setahun setengah 2 tahun kurang itu kan. Jadi kalau aku menilai selama dari interaksi dengan balance bike dari 2018an ini, kurang lebih itu yang kendala utama itu adalah di kekhawatiran orang tua sebenarnya. Kekhawatiran bukan di anak. Anak itu agak dengan sendirinya bisa ngatur dewek lah. Aku bilang tadi, kapan dia nak ngegas, kapan dia ngerem gitu kan. Bener. Dia kalau sudah agak ngebut kakinya diangkat. Ini kan aku apa ya? Nah, ini kan ada untuk ini nih. Injekan nih yang ininya nih. Coba Kak. Nah, jadi pakainya kayak ini. Kalau sudah jalan, nah kakinya kayak ini. Nih. Nah, bisa nih dia meliuk-liuk itu. Wah, kakak ini boleh lah, kakinya dipucuk seimbang. Dipegang. Jadi kalau aku menilai itu yang lebih jadi kendalanya itu kekhawatiran orang tua gitu. Iya, betul. Takut anaknya nyampak segala macam lah. Jadi makanya kita selalu himbau ke orang tua yang main pakai baju lengan panjang, celana panjang. Kalau
kalau anaknya mau pakai protektor, ada yang ini untuk pelindung sini, helm untuk meminimalisir resiko. Nah, mungkin dari kawan-kawan ini kan sudah berjalan kurang lebih dari 2018 ya, memang sudah memang rampung anggotanya. Ini dari segi kayak mungkin kita berbincang mekanisme kawan-kawan mengajari adik-adik, anak-anak didik juga di komunitas kita ini. Tapi informasinya kaget kita sampai ke Kemang Cek Bicek karena ada yang nak lewat. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, pemirsa masih di Halo Palembang, tentunya masih dengan pengurus Bike Balance Palembang. Ini ada Kak Asnawi dan juga Kak Ismail. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang bisa juga termasuk salah satu olahraga ya Kak, khusus untuk anak-anak ya. Anak-anak yang pengen mandiri, pengen nyoba hal baru, terima tantangan. Nah, ini salah satu olahraga. Iya. Kak, kalau untuk ini kan bisa dikatakan untuk olahraga, olahraga. Nah, terus juga terinspirasi juga karena mungkin nengok di Pulau Jawa, Cak Jakarta, mungkin tadi katanya Surabaya, banyak juga yang komunitas bike balance ini. Nah, sudah ada enggak dari Palembang dewek Kak itu kompetisi antar kota ataupun kecamatan lah ya. Kayak itu Kak, ada kejuaraannya enggak kira-kira di bike balance ini dewek? Kalau untuk kompetisi secara besar-besaran, maksudnya besar kita sudah ada seri ketiga. Jadi sudah 3 kali seri kita di Palembang ini bikin. Posisi mainnya itu di OP Mall Galo. Jadi seri pertama di OP Mall, seri kedua juga di OP Mall, seri ketiga di OP Mall. Nah, ini kita ada rencana akhir tahun ini kita bikin seri keempat. Yang lebih besar. Nah, tapi untuk ke seri 4 itu kita ada pemanasan dulu. Jadi kita cek gelombang lagi karena kan kemarin setelah pandemi itu kan sempat vakum. Jadi kita pengen merangkul lagi anak-anaknya yang main balance bike. Nah, tapi sebelum seri 4 kita ada pemanasan di tanggal 13 Agustus kita ada namanya Independent Day Race. Jadi memperingati 17-an. 17-an itu kegiatan apa itu? Itu lomba, semi lomba. Jadi pemanasan dulu sebelum series keempat. Itu dilakukan oleh kawan-kawan untuk kegiatan dari kawan-kawan balance bike Palembang. Untuk ini Kak, untuk apa mungkin ada support atau cak mano dari luar atau memang pure komunitas dewe ini yang pure dari komunitas balance bike hadiah dan lain-lainnya juga. Pure. Nah, ini mandiri. Ini menarik nih tentang kaget bentar lagi ada kegiatan nih, kurang lebih berarti 14 hari terhitung hari ini. 13 hari. Amin satunya. Nah, kira-kira untuk kawan-kawan ini kan olahraga yang bisa dibilang olahraga keluarga. Olahraga keluarga yang belum masuk dalam kalau atlet itu ada cabur gitu kan. Nah, ini dengan usia anak-anak. Kira-kira tantangan dari kawan-kawan untuk mempublikasi sehingga masyarakat itu tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan balance bike ini, apa yang sudah dilakukan nih? Mungkin Kak Awi dulu nih. Yang pertama tadi yang promosi melalui main-main rutin tadi. Kemudian yang jangka waktu pendek ini yang kita pengen itu adalah balance bike ini kan kemarin kita sudah ikut ke Fornas nih. Festival Olahraga Masyarakat Nasional. Sudah pernah ngirim Iya, kemarin bulan Juli, tanggal 9 Juli kemarin, kita udah ikut berangkat ke Fornas, tapi masih di bawah naungan ABI, Asosiasi BMX Indonesia. Nah, kita targetnya, kita baik di Palembang, Sumsel maupun nasional, balance bike ini akan menjadi inorga tersendiri, di bawah naungan Kormi. Gitu. Jadi dengan ini diharapkan lebih bisa mendapatkan support atau perhatian dari pemerintah supaya perkembangan balance bike ini sebagai pembibitan paling awal ini untuk atlet balap sepeda itu mulai kita lebih perhatikan lagi. Ini kan kemarin berarti ikut Fornas di Bandung. Fornas di Bandung. Fornas di Bandung ya. Nah, ini kira-kira pengalaman kawan-kawan ngirim ke talenta-talenta mudanya di situ. Kabarnya dapat menang nih kemarin. Nah, ini bisa diceritakan dulu, Kak Awi. Jadi ikut Fornas kemarin itu
sebenarnya tanpa target. Tapi kita udah galak juga jadi anak bawang kan. Jadi kita lost bet tanpa target pada anak-anak supaya main bebas, alhamdulillah kita ada dapat perak 1, kemudian ada juara 3-1, juara 5-1. Gitu. Jadi dapat 3 medali gitu kemarin. Dan alhamdulillah kemarin kita ngirim itu sekitar 10 penggiat, 10 anak. 10 anak. Dan itu kayaknya jadi terbanyak dari luar Jawa. Dari Sumsel. Iya, ngirim. Jadi kemarin dari luar Jawa itu ada dari Kalimantan, dari Sumatera Barat, dari Babel, dari Lampung, dari Sulawesi juga salah. Tapi yang paling banyak peserta itu yang dari luar Jawa itu Sumsel, alhamdulillah. Kalau di Jawa dewek Kak, kalau Jawa ya memang banyak dia. Banyak ngirim. Bahkan mereka harus karena mereka itu banyak, kompetisi mereka lebih rutin itu kan, jadi ya terbentuk nian ya. Sudah terbentuk nian lah. Oke. Memang mereka lebih dulu mengenal dan memperkenalkan balance bike ini dibanding kita. Kita 10 bike sudah bisa ngantongi 3 juara Iya. Nah, apalagi mungkin kalau memang digelutin nian bisa banyak anak-anak tuh. Jadi kegiatan salah satu kegiatan positif anak-anak mungkin juga mengurangi mereka memainkan gadget gitu ya. Iya, benar. Jadi balik sekolah ada kegiatan. Apalagi kegiatannya ini Sabtu Minggu positif. ya Kak ya. Iya. Untuk sekarang Sabtu Minggu. Weekendnya diisi dengan hal-hal yang positif yaitu olahraga. Nah itu dewe. Jadi untuk apa tadi Stigo seri Kak ya? Iya, sudah jalan keempat ya malah. Ini bakal yang keempat. Kita akhir apa tahun. Kak woro-woro yang bakal dikasih tahu ke masyarakat Kota Palembang lah, Payu Meloi yang kompetisi yang keempat ini. Apa yang sudah siap ke? Kita siap ke untuk sementara ini kita latihan dulu. Terus promo event yang kecil-kecil, sama juga istilahnya tuh ngajak ngundang kawan-kawan yang dari luar kota. Kalau kita ada kayak tanggal 13 Agustus kita ada mini race lah ibaratnya tuh. Kita undang dari Lampung. Nah kebenaran Lampung juga support ngirim sekitar 12 orang untuk ikut di independent race KG. Oke. Ini tentang race, berarti tentang balap sama kan ya, balap untuk sepeda cak ini. Berarti KG untuk dari segi kompetisinya anak-anak itu ditandingkan untuk keliling misalkan di stadion cak itu ya Kak ya. Siapa yang paling cepet ya itu ya. Ya, jadi KG kita ada bikin rute, bikin track lah ibaratnya bikin track. Nah, KG di situ kita sparring kan, apa istilahnya kita lombakan berdasarkan usia. Mulai dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai usia paling tinggi itu 8 tahun. Oke. Nah, karena ini bukan series, jadi kita cuman mini series B, jadi seru-seruan B. Jadi jangan perlu dianggap seriusnya, jangan perlu dibuat santainya. Jadi kalau selama ini kan latihan B, mungkin anak-anak sudah bosan kan latihan B. Jadi kita buat kayak semacam semi kompetisi lah kayak itu. Stimulusnya. Jadi sambil ngundang kawan-kawan yang dari luar kota juga. Nah, kebenaran yang tertarik ini kan Lampung. Jadi kita bisa stand dibanding lah, sparring partner dengan tetangga. Baik, nah ini menarik nih untuk kawan-kawan balance bike Palembang. Pasti regionalnya kan memang kita berpusat pada kota Palembang ya, untuk kawan-kawan balance bike ini. Mungkin ada perhatian dari pemerintah khususnya untuk pemerintah Palembang lah, untuk kegiatan-kegiatan dari kawan-kawan balance bike ini khususnya memang ini kan untuk tumbuh kembang anak nih. Kira-kira pernah ada kah? Atau pernah dari komunitas ini mengajukan seperti kayak ke dinas olahraga ya itu. Dan alhamdulillah sih belum pernah dapat bantuan, belum juga mengajukan juga, karena memang kita baru yang aku bilang tadi, target utama jangka pendek dalam waktu dekat ini adalah melegalkan komunitas ini dulu. Mungkin bisa, dengan ada terbentuk struktur kepengurusan yang benar-benar resmi, itu bisa kita daftarkan ke Kormi. Nah, mungkin setelah itu baru kita bisa minta support, baru pemerintah juga baru bisa memperhatikan lah gitu. Lebih enak untuk berkolaborasinya. Karena kan banyak mungkin yang di pemerintahan tuh anak-anak yang masih kecil pengen melok juga kan. Benar. Itu jadi bisa ikut serta, terus mereka juga tahu bahwa kegiatan ini sepertinya kadang-kadang tak kenal maka tak sayang. Seperti kami juga kan tidak perlu tahu, ternyata ada hal-hal yang selain berenang mungkin anak-anak kan
ada juga rollerblade yang dia main sepatu roda. Nah, kayak gitu. Ternyata ini juga bisa untuk anak-anak. Jadi tidak terbatas, tidak tunggu dia harus SMP dulu atau SMA dulu. Iya. Bahkan ini saya bilang tadi sejak umur 1,5 tahun pun udah anggota member kita tuh umur 1,5 tahun tuh. Iya, benar. Ya, berarti dia masih pakai bukan balance bike yang kayak ini, dia pakai rodanya yang lebih tebal, lebih plastik, lebih tebal. Jadi lebih seimbang gitu. Karena dia baru 1,5 tahun lah waktu itu. Oke, ini menarik nih, sesuai juga dengan tema kita bersepeda tanpa batas. Nah, ini kan berarti bersepeda itu bukan hanya wong besar bae, wong dewasa bae yang bisa menikmatinya, tetapi anak-anak juga. Nah, mungkin dari keseriusan nih untuk kawan-kawan juga pastinya ngajari anak-anak khususnya dari usia 2 tahun ya, bahkan 2 tahun sampai kurang lebih 8 tahun. Kesulitan-kesulitan dalam mengajar yang biasa dilakukan kawan-kawan ini khususnya untuk anak-anak ini cak mana nih? Mungkin diceritakan oleh Kak Mail dulu lah. Kalau kesulitannya sih jago mood anak. Jadi kalau anak tuh misalnya kita ajarin start, dia kadang-kadang start itu dia diem, kadang nangis. Nah, itu jago moodnya itu yang susah. Terus kita ngajarnya bukan kayak kita ngomong sama wong dewasa. Jadi kita harus dioloi dulu, dikasih permen, kadang-kadang dibesi dulu, digosok-gosok itu. Nah, jadi ibarat cak ngasuh anak. Nah, baru dia galak dengeri omongan kita. Nah, itu yang kendalanya di situ. Jadi komunikasinya tuh beda dengan komunikasi dengan wong dewasa. Nak sabar. Kalau dia nyampak itu kita jangan ngatoi misalnya syukur jangan. Jadi kita kalau dia nyampak campai lagi deh. ayo bangun. Kadang-kadang ayo kita, tegak. Jadi tidak usah dibantu oleh orang tuanya itu. Nah, biar dia tegak dewek. Jadi melatih dia untuk merasakan bahwa ini sebenarnya tidak sakit kan itu lebih mandiri Nah, mungkin ada tambahan dari Kak Awi tentang itu deh, Pak. Ya kalau lebih sama dengan Mail tadi yang paling berat dalam ini adalah di mood anak tadi. Di mood anak Mood anak. Kadang-kadang ketika baru mulai latihan udah galak main. Sudah nak balik dia baru nak main. Nah, tapi kalau dari segi teknisnya nggak, teknis menggunakan kira-kira membutuhkan waktu berapa lama nih anak-anak bisa? Tidak lama sih. Tidak lama, anak cepat menyesuaikan. Cepat. Misalnya, cuma memang beberapa anak tuh ada yang agak lambat memulai. Ada kan anak takut duluan misalnya itu kan. Nah, kita sampaikan ke orang tuanya bahwa harus didampingi, tapi jangan terlalu banyak intervensi. Dalam artian ya kalau mau dorong silakan mendorong, tapi jangan didorong terus. Lagi anaknya lama-lama dia tetap tidak mandiri kan. Kita dorong supaya anak itu bisa main dewek. Nah, diawasi orang tua adalah untuk faktor keamanan, gitu kan. Terus juga untuk pendampingan awal supaya dia bisa tegak dan megang sepeda dulu. Ketika dia sudah bisa tegak megang sepeda, dia berlatih jalan dulu pakai sepeda, agak lama-lama dia bisa dewek. Naik, bisa dewek. Rata-rata membutuhkan waktu berapa lama Kak untuk anak-anak tuh bisa diomong ke sudah bisa nih? Paling 2 kali latihan. 2 kali latihan. 2 kali latihan dia pertama mungkin nyampak dulu, terus latihan kedua kaget sudah nyingok kawannya, sudah ada motivasi, sudah ada mindset berpikir dewek, dia bakal ngalir dewek walaupun pelan tetap berjalan kayak itu. Tapi Susan tadi basic ke aku, apakah sepedanya cak ini galau ukurannya? Apakah untuk anak-anak 2 tahun sebesar ini juga? 6 tahun ada lagi. Tidak, kalau untuk jenis sepedanya itu ada ukuran maksudnya itu ada panjang frame-nya ada kan. Kalau ini sesuai merek, jadi kebenaran yang merek ini yang lumayan besar, maksudnya agak bodinya besar. Ada yang merek Strider itu dia yang agak kecil. Nah, jadi ada tipe-tipe merek itu sesuai dengan umur. Kalau saya ini untuk 6 tahunan Kak Ini 5 tahun ke pucuk ini. Karena Susan pengen berjual juga, kabarnya bannya ini ada yang beda-beda nih Kak. Bisa diceritakan Kak, ada jenis-jenisnya. Lingkar bannya sama 12 in ya. Jadi ada 2 macam ban, ada ban busa. Kalau di spesifikasi produk itu banyak ban Eva kan, yang busa yang anti kempes. Nah, ada yang ban angin. Nah, ban karet ini macam-macam ukuran lingkar luarnya. Jadi misalnya anak ini kan postur tubuh beda-beda. Ada yang umur 2 tahun tapi badannya besar, ada umur 6 tahun badannya kecil gitu kan. Nah,
bagusnya yang ban angin seperti ini. Ini kita misalnya anak kita badannya agak kecil nih. Kita cukup cari ban yang ukuran lingkar luarnya lebih kecil. Lebih kecil. Jadi bisa agak lebih pendek. Nah, kalau ban Eva, ban busa, itu cuma satu ukuran dia. Ya, tapi banyak dari pabrikan sepeda itu mengeluarkan ban yang busa juga banyak. Kalau ban busa nih cenderung agak lebih keras, lebih terasa ya bawaannya ya? Iya. Bener ya? Jadi kalau dia di jalan yang Darato terasa dia, karena dia katik peredam. Nah, tapi nak dijelaskan dulu sama dia nih, busa ini bukan busa sabun. Jadi intinya anak-anak tuh mandiri. Ya, tidak boleh kalau didorong-dorongnya. Kalau Nopal nih Kak, dia tidak jangan sampai intervensi kata kakak. Kalau dia tidak intervensi Kak, langsung eksekusi. Anak langsung didorong yang kayak kaki biasanya. Gak boleh kan orang. Sayang anak gitu. Iya. Baik, lagi kita berbincang lagi ya. Ini karena ngomongin tentang fashion juga, ini bisa menjadi hobi untuk anak-anak kita untuk tumbuh kembang dia kira-kira kita bakal bahas tentang Cak Mano ini berpotensi untuk melatih mental dari anak-anak Setelah yang satu ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, masih di Halo Palembang, masih ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini dengan tema bike balance ya. Cek Susan juga, kita sudah masuk ke segmen terakhir ini. Cek Susan nak ngasih tahu buat pemirsa yang mungkin pengen nonton tapi tidak di rumah, tidak bisa nonton di TV, bisa nonton di Facebook kita streaming Pal TV, atau mungkin tidak sempat bisa juga ulasannya kaget di YouTube, itu lengkap ya. Iya, dan juga nak lebih simpel lagi download aplikasi UTV ya. Karena bisa menikmati atau menyaksikan program-program kesayangan Mang Cek Becek melalui gadgetnya langsung. Bener, follow, jangan lupa official Pal TV, Instagramnya, dan juga Halo Palembang ya. Ini sambil ngetik-ngetik di kantor, bahasa Indonesia lah biasa, bahasa Palembang. Ada Cek Susan sama Mang Cek Nopal di sini. Lanjut Kak, kita bahas lagi bike balance. Nah, kita balik balance lagi. Bike. Balance bike ya. Jangan salah-salah ngomong karena biasa bahasa Palembang tadi kan. Itu bahasa dosen Cek Susan Kak. Kak, ini kita ngomong lagi tentang apa event yang sudah pernah dibuat ya. Apa Kak kira-kira waktu setelah event itu, pasti kan banyak enggak kira-kira yang nonton, mungkin setelah itu banyak enggak yang lebih minat lagi Kak dari ini bike balance? Dari segi evaluasinya nih. Iya, setelah itu tadi seru mungkin kan pasti. Selama 3 series yang kita bikin, animo dari pesertanya awalnya mungkin malu-malu melo, itu tiap series itu naik grafiknya tuh mendekati yang malahan over dari yang kuota yang kita sediakan. Dari seri ketiga itu seri yang paling banyak yang ikutan. Biasanya itu di akhir tahun memang ya? Tidak juga, kadang-kadang nyingok sikon kan, kadang-kadang di pertengahan tahun, awal tahun, atau di akhir tahun. Kita sih pengennya tuh kalau bisa setahun tuh tiga series pengennya. Cuman kan karena ini sifatnya mandiri, ya jadi butuh support dari pihak-pihak yang terkait juga kan. Jadi karena sifatnya mandiri, kita jadi setahun sekali. Jangan tak katik baik itu kan. Nah, jadi traffic peserta yang ikut juga mulai naik, terus yang nonton juga awalnya tuh menganggap sepeda ini sepeda yang aneh, kok sepeda tak katik pedal kan. Akhirnya mereka yang awalnya jingok tertarik, melok, ketagihan. Nah, untuk peserta yang melok kompetisi kita kemarin yang sudah rutin kita ada ke tiap tahunnya ini. Nah, kira-kira untuk peserta itu memang dari umum kah atau khusus memang komunitas nih Kak? Umum. Untuk umum. Untuk umum ya. Nah, jadi dari evaluasinya deh kawan-kawan di tiap tahun kawan-kawan ngadu ke kegiatan itu, apakah banyak bertambah member kita setelah melakukan kegiatan itu, atau banyak juga masyarakat yang bertanya ini komunitasnya sebenarnya bergerak cak mana sih? Nah, kalau untuk member, pertambahan peserta yang ikut itu banyak. Di grup WA itu kita ada 240 wong lebih. Tapi kalau untuk yang aktif di Palembang baik itu sekitar 50-an, belum ditambah kawan-kawan yang di daerah lain ya. Kayak Sesumsel ini kan kalau digabung bisa 100-an. Kayak itu. Nah, mungkin dari animo masyarakat dan juga wong tua nih yang sudah ngikut
sebagai member, kira-kira pernah ada cerita kah ke kawan-kawan tentang suka dukanya setelah mengikuti komunitas ini? Mungkin Kak Awi bisa cerita. Iya, banyak cerita-cerita orang tua mengenai event ini balance bike ini, apalagi kalau pas acara ya, pas kegiatan ya, yang seperti disampaikan Om Mail tadi, yang salah satu terberat dari balance bike ini ketika latihan maupun ketika ikut perlombaan adalah menjaga mood anak. Iya. Nah itu kadang-kadang orang tua tuh sampai awalnya yang biasanya nih kalau anak minta itu tidak boleh, atau janganlah dirayu supaya jangan dulu, tapi ketika lagi latihan atau pas lomba itu biasanya untuk dituruti. Anak minta apa dituruti supaya anaknya mood bagus lagi itu. Jadi itu untuk galak cerita dulu, anak aku pas latihan nih susah nian, harus dioloki dulu, harus apa kan nyebut apa kita nyebut itu sarjanya nak lengkap dulu. Ya. Nah, banyak itu. cemilannya. Banyak cemilan cemulu di malah. 10 itu Kak, 9 10. Lucu juga ya Kak Ali. Wajar harus lucu karena itu anak-anak. Jadi anak-anak terhibur. Iya, jadi cerita waktu itu paling sering itu tadi, perjuangan mereka menjaga mood anak tadi. Oke. Nah, tapi dari kawan-kawan ini kan komunitas biasanya ada segi pelatihan nih atau sosialisasi ke wong tua, ngadu ke seminar lah cak itu untuk parenting, cak mana untuk melatih mental anak nih, untuk kesiapan salah sikonya menjadi member di komunitas kita. Pernah ada sudah ada kegiatan cak itu Kak? Pernah, tapi kecil-kecilan. Kemarin kita ada apa namanya? Pelatih balap sepeda nasional lah ya. Dia mantan atlet juga, masih pelatih juga, kemarin di Palembang. Kita ajak coaching klinik lah. Ke wong tua, lebih ke wong tuanya sih, bukan ke anak-anaknya. Bagaimana bahwa balance bike ini adalah salah satu sarana untuk belajar sambil bermain. Jadi apa ya? Yang anak-anak itu sebenarnya dilatih, diajari, tapi mereka sendiri tidak merasa diajari, tidak merasa dilatih. Itu. Jadi disampaikan oleh pelatih itu bahwa balance bike ini adalah salah satu cara untuk anak-anak bermain sambil belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Iya. Apa Kak biasanya sejauh ini yang galak dikeluhkan oleh anak-anak dewek langsung? Misalnya kok tidak bisa ini, atau mereka ada bingung makainya, ada tak? Itu bukan dari wong tua tapi dari anaknya dewek langsung ngadu ke kita. Kalau selama kati sih anaknya. Jadi kalau sudah dilepas pas sudah kita susun track itu, sudah ada gate startnya, mereka sudah apa istilahnya jalan sudah, tinggal baterainya berapa lama habis bay. Paling-paling yang kejadian sering itu ini kan ini. Depan belakang sama nih. Nah, itu kadang-kadang anak itu tidak tahu kalau yang masih kecil. Jadi paling-paling kalau ini terbalik, kita benerin. Balikin kayak ini lagi. Tapi ngaruh nggak Kak kalau dia terbalik cek? Ngaruh. Iya. Karena apalagi kalau tipe ini kan lebih dekat. Kalau yang ada tipe tertentu dia tidak terlalu ngaruh, tapi sumbu ininya beda. Kemiringan garpunya kemiringan garpunya berbeda. Nah, tapi kalau dari segi sepeda dulu nih Kak mumpung kita ngebahas tentang sepedanya, mungkin kalau ada kerusakan yang sering terjadi, sering nggak sepeda cak ini mudah rusak Kak? Atau sering ya? Namanya anak budak-budak main kayak tumbur-tumbur tembok gitu kan? Iya, benar. Ya, yang paling sering rusak sih di sini. Di mana Kak? Di sekitaran sini, sama di ban bagian depan. Itu. Karena di nomor-nomor itu yang galak bengkang kalau sepeda nih. Kalau bengkang bahasanya itu, atau godak kalau itunya tuh. Jadi nopal ini Kak enggak galak rugi, dia tetap harus tahu dulu yang mana. Matematika aku nih agak bagus ya. Jadi yang mana dulu yang memang ini bakal kira-kira cepat rusak di sepeda ini. Tapi kalau tergantung ada harga ada rupo lah Kak. Ada harga ada rupo Kak. Kalau untuk kompetisi sih harganya sudah puluhan. Para NMAX ada. Nah, ini kalau kemarin kan kompetisi Kak yang dikirim ke Pornas ya kemarin. Berarti kawan-kawan kemarin yang ke sana itu biaya dewe. Masih biaya dewe. Masih biaya dewe. Nah, makanya Fornas 2026 kalau salah itu di Lombok. Nah, kalau nak biaya dewe kan lumayan nih. Kalau kemarin kan di Bandung. Ada yang skala mode, mobil dewe itu kan. Kalau di Lombok besok
kalau bawa mobil dewek mungkin 2 bulan sebelum hari H lah berangkat kan. Iya, benar Kak. Jadi mulai kita dari sekarang kita rintis kayak mana kita membentuk komunitas ini secara ada legal formalnya gitu kan, supaya bisa kita daftarkan ke instansi terkait supaya ada bantuan-bantuan untuk paling tidak ongkos akomodasi ya. Iya. Akomodasi terbantu sudah itu. Nah, tapi untuk pas kompetisi kemarin memang persiapan dari kawan-kawan untuk dikirim di Pornas, cak mana Kak? Adakah pelatihan dulu sebulan sebelum? Ada pelatihan. Cak mana ritme kawan-kawan sebelum kalau Pornas untuk kemarin? latihannya sih semangat. Jadi itu kita dapat info dadakan bahwa istilahnya balance bike ada dipertandingkan di Pornas itu. Jadi 3 minggu sebelum berangkat itu kita latihan intens, yaitu kan. Memang yang ikut ke sana tidak galau-galau, karena ini biayanya mandiri, jadi tidak kati seleksi. Sebenarnya kalau di kota-kota lain, di daerah lain itu ada seleksi. Jadi misalnya ada beberapa peserta itu diseleksi dulu. Nah, karena kita ini mendadak, jadi tidak kati seleksi. Jadi kita tawari siapa yang pengen berangkat ke sana, kita fasilitas untuk latihan. Jadi kita ajari teknik yang kayak mana yang bagus, terus motivasi anaknya biar moodnya tidak hilang kayak itu. Terus kita ajari tikungannya cak mana biar enak nyengoknya. Biasa kan kalau anak-anak ini kan kalau pas latihan tuh kadang ngelonyor baca itu kan. Nah, ini kita ajari teknik-teknik kecilnya lah gitu. Yang itu dinilai juga Kak? Iya. Dinilai juga teknik-teknik tikung segala macam. Tidak juga sih dinilai, cuman itu tuh untuk mempermudah mereka pas berlomba di kenyamanan mereka dulu Kak. Ini penilaiannya cuman di kecepatan. Kecepatan. Ya, jadi teknik di tikungan itu berhubungan dengan kecepatan. Kalau dia salah ngembek, disalip uang di tikungan. Tekniknya ya. Iya. Tekniknya Jadi misalnya tikungan nih, jangan ngembek tikungan luar, ngembek tikungan dalam. Karena race-nya kan beda-beda kan. Iya. Kalau di setiap kota, apalagi ini amun kita dewe yang ngatur lemah. Di sini kanan langsung ke kiri menjembe baca kan ya. Ini San menarik pembahasan kita, tapi karena mengingat waktu ataupun durasi kita terbatas ini kawan-kawan. Sebenarnya aku juga pengen nanya, cak mana kalau nak masuk anak aku nih? Ada biayanya apa tidak? Kagak itu di belakang. Nah, mungkin ini himbauan dari kawan-kawan balance bike Palembang ini ataupun harapannya juga untuk member-member dan juga untuk pemerintah ke depannya. Mungkin dari Kak Awi dulu. Silakan. Melalui komunitas balance bike ini, melalui acara Halo Palembang ini, kami dari balance bike Palembang mengajak kepada ayah bunda yang mempunyai anak usia 2 sampai 6 tahun untuk bergabung di komunitas balance bike Palembang, karena balance bike Palembang ini sangat bagus ya, bagus nian untuk menemani tumbuh kembang anak-anak ayah bunda. Kalau tidak percaya silakan googling ya. Jadi manfaat balance bike ini sangat bagus untuk tumbuh kembang anak, baik secara psikis maupun psikologis. Untuk bergabung dengan balance bike Palembang, silakan buka Instagram balance bike Palembang. Di situ ada autan grup WA. Silakan bergabung di situ untuk bisa bergabung dengan WA grupnya. Nah, untuk jadwal latihan segala macam akan kita sampaikan di WA, grup WA. Dan juga kita posting juga di akun Instagram kita tersebut. Mungkin ada tambahan dari Kak Mail? Cukup ya. Cukup RM2 cukup ya. Cukup RM2. Sekali lagi terima kasih Kak Awi dan Kak Mail untuk waktunya. Luar biasa ini informasinya bermanfaat nian, apalagi khususnya untuk wong tua yang ada di rumah. Ini salah satu kegiatan yang sangat positif yang bisa diisi untuk anak-anak dan juga mengurangi mereka melakukan yang namanya main game, gadget dan lain-lain. Iya, jadi gunakan waktu dengan seefisien mungkin dan juga manfaatkan peluang untuk melakukan hal-hal yang positif. Salah sikonya gabung di balance bike Palembang ini tadi ya. Oke, Susan dan juga narasumber terima kasih sudah berbagi informasi. Sukses terus untuk balance bike Palembang. Semoga kegiatan-kegiatan yang makin banyak di tiap tahunnya. Amin. Baik, dan Langcek Bicek selalu ikuti perkembangan informasi dengan berbagai narasumber dari hari Senin sampai dengan hari Sabtunya dengan berbagai presenter dari Halo Palembang juga. Yang pastinya hanya di PAL TV memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cenopal. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota
terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya. Jembatan Ampera yang anggun, Masjid Agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota Kesayangan.